Hi guys! We are coming from the fifth group. In this video, we're gonna talk about the differences between X and Y through their communication methods. So, let's check it out. Terima kasih, nama aku Erwin Enan. Saya bekerja di kantin sebagai pramusaji, pelayan ya kan. Yang 7 itu kayaknya masih surat-suratan deh komunikasinya. Jadi masih lewat kantor pos, masih kirim-kiriman surat gitu kan. Jadi kita harus ke kantor pos dulu, terus membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan komunikasi kalau tidak seperti sekarang. Tapi kalau di tahun 80-an itu sudah mulai ada teknologi ya, telepon rumah apa kayak itu. Sebenarnya telepon rumah itu kalau dulu untuk masyarakat yang di menengah atas atau di kantoran yang eksekutif apa itu kan sudah yang VIP lah, sudah mulai ada. Tapi di era tahun 80-an itu mulai ada telepon rumah. Kalau kemarin kan untuk komunikasi kantor ya. Terus kalau di tahun 90-an sudah mulai ada HP, handphone sudah. Tapi masih yang pakai antena gitu ya. Terus kalau lewat softwarenya sudah mulai ada apa ya, komunikasi kayak email ya kalau sekarang, email internet dulu. Kalau untuk luar negeri itu pakai first class, tapi itu di tempat perusahaan-perusahaan kan, tempat-tempat kerja gitu kan. Kalau yang kita pribadi itu kayaknya masih ada, masih kayak itulah, masih email-email gitulah, email-email biasa yang regional gitu ya. Nah, kalau di tempat kerja itu tahun 90-an itu sudah mulai pakai pager. Dulu sebelum HP yang HP cepet ya, HP yang biasa itu ada pager. Jadi itu alat komunikasi cuma singkat. Itu apa? Pesan singkat gitu. Jadi kayak SMS, kalau zaman dulu SMS kan itu di HP. Kalau pager itu juga ada pesan. Tapi biasanya di lingkungan kerja. Kalau untuk di luar kayak tentara pramuka itu pakai HT, pakai talkie kan, cuma beberapa kilometer. Tapi kalau yang zaman ibu ya, zaman masih remaja itu yang paling hebat itu orari kayaknya. Orari itu kayak radio apa ya, amatir gitu loh, radio amatir. Nah itu tuh kayaknya keren loh zaman itu. Jadi kayaknya dia itu organisasi gitu. Kalau orangnya gaul itu masuk di anggota orari itu. Mereka punya kode inisial sendiri gitu. Jadi ada kopi daratnya. Kalau sekarang kan gampang. Pas sekarang sudah online bisa gitu. Kalau ya sebenarnya semua itu kan ada zamannya ya. Ya bahagia itu pada waktunya gitu. Zaman itu kan senang-senang surat gitu kan. Tapi nunggunya lama. Kalau sekarang kan bisa pakai WA cepet gitu kan. Kalau dulu kan misalnya teman kita kasih itu apa, kita kirim surat dibalasnya lama, harus nunggu berapa minggu gitu kan. Kalau sekarang gampang. Terus kalau sekolah, kalau dulu kita mau punya apa ya, ilmu lebih taruh lah ya, punya materi lebih, kita harus ke perpustakaan. Oh sekarang kan bisa Google langsung. Itu. Oh temen jauh. Kayak itulah, misalnya tamat SMP, tamat SMA gitu kan, ada teman mungkin sudah merantau. Itu surat-suratan kalau lewat pos. Kalau di tempat kerja post-it, ada ya kertas warna-warna itu ya, itu pesan. Biasanya taruh di loker kerja gitu ya. Orang itu kayak apa ya, kalau anak sekarang tuh kayak gaul-gaul, ibaratnya kayak anak apa lah ya, anak motor gitulah. Itu ada apa ya, ada organisasinya mereka, ada kopi darat. Jadi mereka tuh kayak terbentuk sendiri gitu kan. Tapi kan harus yang punya waktu juga, yang punya, maksudnya udah kalangannya itu udah menengah ke atas lah gitu kan, kayak orari. Kalau yang di kota itu untuk daerah kan. Kalau kayak di kota ya, kalau orari juga harus butuh apa ya, sambungan anten gitu.
beli sendiri atau makanya dia mungkin ada uang kasnya apa kayak itu. Orang itu udah hilang deh, tapi mungkin masih ada dalam kenangan aja gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak radio kan jarang juga sekarang. Sekarang sudah internet semua gitu kan. Sudah pakai cyber semua gitu. Enak. Lebih cepat gitu kan. Jadi waktu itu bisa kita pakai semua, berfungsi semua kan. Makanya kalau kayak kemarin tuh susah. Kalau orang juga kalau sinyalnya nggak bagus, terhenti gitu kan. Tinggal kenangan-kenangan yang enak gitu lah. Oh dulu internet, makanya aku bilang internet. Kalau email itu, kalau untuk keluar negeri kan kayak ibu dulu kerja di Batam misalnya, mau keluar negeri, mau ke Singapura, pakai Jepang, itu kirimnya lewat internet, namanya first class. Jadi dia tuh misalnya ada produk apa gitu, kita kasih tahu, datanya lengkap di situ. Terus setelah itu tuh dulu kalau apa ya, dulu kan pakai PC ya, personal komputer, sebelum laptop belum banyak lah. Gitu. Kalau sekarang kan hampir setiap nyawa punya laptop gitu kan. Nah kalau dulu itu pakai apa itu namanya, hard disk. Pakai hard disk, pakai CD gitu kan, kayak CD gitu kan. Itu repot itu masih. Jadi umpamanya kita kerja, data-data itu masuk situ semua. Setelah hard disk itu, setelah CD itu ganti sama flash disk kan. Nah, sudah itu sekarang udah pakai HP, cuma pakai kabel data, pakai itu Bluetooth kan enak malah. Makin enak kalau sekarang. Tapi dulu termasuk udah keren lah kalau bisa kita pegang komputer, bisa kirim internet, kirim apa email gitu ke luar negeri apa itu. Udah termasuk keren itu. Perusahaan asing maksudnya. Kalau kita sesama kita enggak gitu juga. Oh, kalau metode-metode lucu mungkin ya. Itu kayak pesan-pesan singkat pakai post-it tadi itu kan. Kan setelah surat menyurat. Misalnya gimana ya? Kalau lucu tuh di tempat kerja sih yang lucu. Yang lucu tuh kan selain di sekolah kan tempat kerja. Kalau zaman ibu sekolah kan belum banyak, baru mengenal surat menyurat gitulah. Diari apa kayak itu kan. Kalau sudah di tempat kerja itu, ya itu tadi pager, terus pesan singkat di post-it itu tadi. Misalnya untuk pesan yang sip berikutnya pakai itu, ada lucu-lucunya gitu kan. Sambil ngeguyon gitu kan, sambil melucu gitu kan. Terus kalau yang enak tuh kalau email langsung online gitu kan. Facebook kan, setelah itu kenal Facebook, itu emailnya udah nggak dipakai lagi gitu kan. Makin keren kan, sekarang WA, pakai IG sekarang kan, sudah makin canggih gitu kan. Kalau komunikasi itu alat komunikasi ya terutama. Kalau sekarang sudah pakai teknologi, lebih enak ya pakai teknologi. Satu, bisa menghemat waktu ya. Semua waktu itu bisa berfungsi. Pakai teknologi tentu lebih enak daripada yang zaman dulu. Zaman dulu kan pakai surat. Itu tadi kan nunggu dari kantor pos itu harus beli perangko gitu ya. Pakai perangko itu kan ditempel. Kalau kita mau cepat pakai yang kilat, perangkonya berapa gitu kan. Nah setelah itu ada telepon umum, dulu pakai koin kan. Dulu kalau mau telepon ke rumah, misalnya ibu kerja di Batam gitu, mau telepon ke rumah harus pakai koin, telepon umum. Itu lebih susah lagi kan. Yang enak itu ya sekarang. Yang paling enak itu sekarang. Semua ada, semua disiapkan, yang penting kita nggak perlu kemana-mana. Iya. Nggak perlu juga, terus nggak ada kastanya itu kan. Kalau komunikasi di desa-desa juga udah pakai. Pas sekarang sudah meluas. Kayaknya setiap masa itu berkesan semua kalau komunikasi. Ada masa-masa happy ya kan. Apa katanya, bahagia pada waktunya gitu. Jadi zaman surat-suratan senang, zaman telepon rumah sudah senang, zaman HP apalagi. Kalau dulu HP yang belum bisa moto kan, itu senang kan sudah pakai SMS apa segala macam.
Apalagi sekarang sudah bisa video, udah bisa macam-macam. Tambah enak, sudah banyak fiturnya. Jadi saya Helga Tiara Putri. Di sini saya sebagai staf kesehatan asrama di SMA Negeri Sumatera Selatan atau sebagai nurse. Itu tahun 2000-an mungkin ya, pas zaman-zaman ibu SD dulu tuh masih ada telepon yang kabel loh. Telepon kabel yang per rumah, tapi nggak setiap rumah itu ada. Terus itu juga masih ada wartel dulu namanya, tempat telepon umum yang kota itu masih ada, tapi udah jarang banget dulu tuh pakainya. Terus itu cuma sebentar ibu ngerasain yang pakai telepon kabel sama wartel itu ya. Nah selanjutnya itu udah ada handphone. Handphone tapi cuman bisa nelpon sama SMS aja. Tapi mungkin udah ada juga waktu itu kayak kartu prabayar, simpati dulu tuh Flexi yang kayak itu udah ada. Selanjutnya agak canggih lagi ada BlackBerry. BlackBerry itu udah mulai ada internetnya 3G, udah bisa BBM-an, WhatsApp bisa, dan Facebook segala macam. Yang dari awalnya cuma bisa telepon sama SMS dan itu cuma pakai pulsa kan dulu. Nah kalau sekarang udah ada itu, terus balik lagi udah ada smartphone yang kayak ini. Tapi untuk sekarang tuh lebih canggih lagi karena udah ada teknologi kayak Gojek, Shopee, terus Grab. Jadi lebih memudahkan kita untuk kemana-mana. Ibaratnya terus tuh kita nggak perlu lagi ke pasar atau keluar untuk beli sesuatu. Ya udah cukup Shopee aja kayak itu. Selanjutnya juga dari metodenya tadi kan masih tetap sama. Nggak ada jauh beda banget sama dari zaman dulu ke sekarang karena ibu cuman ngerasain yang telepon kabel itu cuman sebentar kok. Itu tuh telepon kabel itu lucunya dulu tuh ada nomor, jadi kita tuh nyimpen nomornya tuh di buku, jadi yang penting-penting itu kita cari di buku gitu. sama teman sekolah dulu atau enggak ya biasanya tuh kalau orang tua anak-anaknya merantau jauh kan bisa pakai telepon, apalagi sekarang video call bisa. Terus sekarang atau dulu tuh enggak kayak sekarang ya, kalau sekarang tuh kan cuman guru tuh cuman masukin satu grup. Kalau dulu mungkin gurunya nelponin orang tuanya, jadi nelponin orang tuanya yang pakai nomor-nomor itu tadi baru bisa, itu pun jarang sih. Jadi mungkin 2000 berapa ya, 2000 di bawah 2010-an lah. Habis dari situ udah nggak ada lagi. Itu pun hilangnya ya kayak tiba-tiba hilang aja kayak itu. Atau soalnya kita juga nggak jarang gunain kan, jadi kita nggak terlalu kerasa banget itu perbedaannya. Oke. Tahunnya itu tuh pas zaman ibu SMP 2000 berapa lah ya, 2014an kayak 2014an SMP SMA itu masih, terus tuh langsung beralih ke WA sama Line yang BB tuh benar-benar hilang kayak itu. Dulu tuh kalau misalnya kita komunikasikan nggak semua orang punya handphone, jadi perlu ke warnet yang untuk Facebook tadi, jadi message-nya ke warnet dulu, ke warnet jadi baru bisa menghubungin yang lain kayak itu. Untuk plus minusnya ya mungkin ya, plus minusnya dari dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh kan komunikasinya langsung, atau enggak kalau misalnya sekarang tuh apa-apa handphone, jadi buat kita tuh sedikit mager atau males keluar karena ya untuk apa misalnya beli masak atau beli makan keluar. Sekarang kan udah ada GoFood, udah ada Gojek, jadi ya pesan aja kayak itu. Terusnya juga ibu ngeliat interaksi sosialnya berkurang karena kan anak-anak dulu tuh kalau misalnya main sore-sore main bareng. Kalau sekarang ini dilihat-lihat udah jarang karena udah ada handphone, udah ada TV. Jadi anak tuh sibuk masing-masing. Soalnya ibu juga skripsi ibu juga tentang itu. Kecanduan gadget terhadap anak, tapi ibu anak sekolah dasar kan. Jadi itu tuh memang ada hubungannya antara kecanduan penggunaan gadget itu terhadap kecerdasan emosional dan sosial anak. Jadi anak-anak yang main handphone berlebihan itu
interaksi sosialnya kurang dan dia tuh nggak bisa ngontrol emosinya karena jarang ketemu orang tadi. Kalau misalnya telepon yang kabel tadi tuh kayak kalau zaman sekarang tuh wifi, jadi tiap rumah tuh masang yang kayak itu. Jadi kalau misalnya dia pasang baru bisa pakai kayak itu. Terus nomornya juga tuh nggak salah ditentuin kayak itu ya, bukan kayak kita kan kartu. Nah kalau itu pakai apa ya gitu juga. Terus yang zaman handphone kecil itu sama kayak kita biasa, cumannya itu ya cuman nelpon, cuman SMS dan itu pakai pulsa. Sudah itu kan terbatas banget kayak itu, dan juga biayanya juga lebih mahal bisa dibilang zaman dulu. Terus yang zaman BBM tuh sama aja kayak WhatsApp, ada status semuanya sama aja sih, nggak terlalu jauh berbedanya. Biasanya dulu tuh kayak ada tempat penyewaan itu, namanya warung internet atau warnet tadi. Jadi kita bisa pakai komputer di sana untuk ngaksesnya semuanya tadi tuh Google. Bisa juga Google untuk, tapi nggak sebanyak sekarang, maksudnya nggak semudah sekarang. Game online dulu tuh ada, game online juga lewat warnet, terus Facebook segala macamnya itu. Ibu paling senang kalau disiplin. Kalau disiplin harus ditegakkan dari pribadi kita, harus jadi contoh, ya. Semua soal waktu, kapan kita harus belajar, kapan kita harus makan, kapan kita harus tidur. Yang penting kita fit, siapkan tenaga biar semangat, biar kalau kita sehat semua kegiatan bisa diikuti. Itu aja. Apalagi di sini, kepala ya, kalau di sini disiplinnya udah tinggi, dipatuhi. Jangan lupa makan karena ibu dari kantin kan. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Semuanya. Iya. Kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan, gimana pun itu. Jadi pesan ibu jangan terlalu sering, ibaratnya kita kan punya handphone. Ada yang bilang kalau misalnya ini nih mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat ibaratnya. Jadi kalau misalnya kalian kumpul, ibu sering banget lihat kalian tuh sibuk masing-masing. Ya, jadi interaksi sesama kalian itu juga berkurang. Terus selanjutnya dalam penggunaan teknologi juga sewajarnya aja, jangan pakai yang aneh-aneh. Terus tuh yang sekarang kan lebih mudah tuh untuk mengakses apapun itu, cari apa yang kalian butuh, apa yang kalian ingin tahu kan mudah banget. Dan jangan langsung percaya kayak itu terhadap informasi di luar sana. Terkadang informasi itu belum tentu benar. Kalian masih juga harus tanya kepada yang lebih tahu dan kepada ahlinya.